menurut beliau kan dari pihak beliau tuh bisa, yang saya baca ya, yang saya juga pernah baca gitu, dia menemukan obat virus COVID seperti itu. Nah, itu bagi beliau katanya banyak pasien yang sudah sembuh. Tetapi kami juga mendapatkan laporan gitu loh. Mungkin bagi masyarakat yang nggak tahu itu percaya kan gitu. Tetapi kan banyak juga orang yang paham terkait dengan obat penyakit gitu kan. Kalau mau tahu tanya aja di yang ahli-ahli gitu. Apa iya kan begitu. Nah, inilah yang banyak dapat masukan sih kami gitu. Itu kok dibiarin sih, memang bener seperti itu loh, seperti itu. Nah, kebetulan ada juga yang sudah ada ya, berdasarkan pengaduan juga dia sudah mengkonsumsi gitu, dan ternyata ada efek samping yang kira-kira dia agak apa ya, mengkhawatirkan menurut dia gitu loh. Minta tolong Balai POM agar memeriksa isinya apa sih, keamanannya bener nggak gitu. Nah, dalam rangka itulah gitu ya, kita datang ke sini karena memang kalau sesuai dengan persyaratan di Undang-Undang Kesehatan gitu ya, seseorang apabila memproduksi, mengedarkan, dia katanya meracik gitu ya, apalagi sudah mengkapsul dari bahan apa, kemudian dia dicampur lagi kayak gitu kan, harusnya harus ada izin, harus mendaftarkan dulu ke Badan POM gitu, mendaftarkan diri, nanti akan keluar setelah nanti Badan POM mengkaji gitu ya, apakah benar menurut dia tuh itu bisa itu. Tetapi kalau dari kami kan bukan cuma bisa mengobati, tetapi keamanannya gimana gitu. Bayangin misalnya kalau ya ternyata dia meracik, kemudian ditambahkan bahan kimia obat terus dicampur diminum orang, entah apa isinya, bisa nanti ke ginjal, bisa lagi ke hati gitu. Nah, ini nanti kami dalemin kira-kira keluhan masyarakat itu kenapa, apa sih yang menyebabkan gitu. Itu dari segi keamanannya. Nah, inilah nanti akan kami dalami dulu gitu ya, karena masih ngeblank banget itu. Bu. Tidak ada yang tinggal kan? Dapat kami informasikan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan dari Ditreskrimsus Polda Kalbar telah melakukan penertiban terhadap produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan yang ada di rumah tempat tinggal FL yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Syarasan Permain nomor K6 Pontianak. Dalam kegiatan tersebut ditemukan sediaan farmasi dalam bentuk kapsul yang dimasukkan ke dalam wadah botol. Jenis-jenis khasiat obat yang tertera dalam wadah botol plastik antara lain, jadi macam-macam klaim ya, ada antivirus, segala kanker, antibiotik, sinusitis, Format D, klaim untuk batu ginjal, juga klaim autoimun, bengkak jantung, tenang jantung, kolesterol, tumor, kelenjar, diabetes, batu empedu, prostat, dan masih banyak sebetulnya yang kita amankan. Selain itu ditemukan juga obat yang berisi paracetamol dengan merek Panadol sebanyak 490 blister A10 kaplet. Produk-produk obat tradisional tanpa izin edar juga diketemukan seperti 606 antasida dari Malaysia. Nah, ini kalau antasida ini biasanya adalah untuk obat emah ya. Kemudian ginseng Canpipil, Kim Kangling dari Cina, Ancong dari Cina, Secret suplemen. Kemudian diketemukan juga cangkang kapsul berbagai ukuran sebanyak 40 bungkus A1000 kapsul. Kemudian mortir dan blender itu merupakan alat-alat untuk produksi ya. Nah, total temuan adalah sebanyak 23 jenis yang terdiri dari sediaan farmasi tanpa izin edar.
sebanyak 13 jenis, termasuk kapsul-kapsul dalam botol yang dibuat atau diproduksi oleh saudara FL. Kemudian 3 jenis obat yang diduga ditambahkan ke dalam obat herbal yang dibuat oleh saudara FL, dan 6 jenis peralatan yang diduga digunakan dalam proses pembuatan obat herbal yang dibuat oleh saudara FL. Terhadap temuan tersebut diamankan di kantor Balai Besar POM Pontianak. Nah, yang lebih khusus karena dengan ada pemberitaan itu ya, kita lebih fokus ke produk dengan antivirus. Nah, terhadap produk antivirus ini yang diklaim oleh saudara FL sebagai jamu tradisional yang membantu mengatasi deteksi daripada virus corona, telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM di Pontianak. Kita uji terhadap kandungan bahan kimia obat atau BKU. Nah, diketemukan dalam produk antivirus BKU-nya itu adalah hasil ujinya adalah positif mengandung bahan kimia obat yaitu CTM dan natrium diklofenat. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, produk herbal atau sediaan obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia obat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, pasal 37 huruf A, bahwa setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat, sehingga FL patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terhadap kesehatan pasal 196, yaitu bunyinya adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar garing atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lambat 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 197 adalah berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 1 miliar 500 juta. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan hasil penertiban pada tanggal 15 April 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Ini format D, antivirus ya, yang katanya bisa untuk melawan untuk menyembuhkan dari corona itu, ternyata isinya itu hanya parastamol sama CTM gitu loh ya, kan baru jelas. Jadi isinya itu parastamol sama CTM. Oh iya, parastamol sama natrium CTM dengan natrium diklofenat. CTM itu kan sebenarnya anti alergi, anti histamin ya. Natrium diklofenat itu adalah NSAID, non steroid, anti inflamasi. Jadi kalau misalnya kita ada nyeri-nyeri di badan ya, nyeri-nyeri sakit-sakit, kita minum natrium diklofenat itu enak, terasa enak badannya ya. Jadi kadang-kadang pada pasien rematik, sakit-sakit badan, sakit-sakit ngilu-ngilu sendi itu kalau dokter ngeresepin natrium diklofenat biasanya pasiennya terasa enak. Nah itulah yang ada di format D yang katanya diklaim bisa menyembuhkan corona. Ternyata isinya itu hanya CTM dengan natrium diklofenat.